banyak juga yang bertanya, Kak, kenapa jabatannya hanya tenaga kesehatan? Kak, kenapa tidak bisa memilih instansi? Kemudian jabatannya di sini saya pilih penjaga tahanan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar CPNS lulusan SLTA atau SMA pada instansi Kejaksaan Agung untuk penjaga tahanan atau pengawal tahanan. Oke, langsung aja kita akses laman websitenya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita cari di Google yaitu SSCASN. Kemudian klik SSCASN min BKN. Kemudian kalau sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, bagi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan teman-teman klik menu buat akun. Dan untuk cara pendaftarannya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar, bisa klik menu masuk. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman diwajibkan untuk mendaftar ulang atau mendaftar kembali. Oke, langsung aja di sini saya mau langsung klik menu masuk karena saya sudah mendaftar. Kemudian saya klik menu OK. Kemudian silahkan input nick dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian mengisi kode CAPTCHA. Kalau sudah, klik menu masuk. Oke, kalau sudah masuk ke laman seperti ini, tentunya kita kembali lagi ke tahap biodata ataupun tahap pengisian data pertama. Di sini teman-teman harus sesuaikan dulu namanya sesuai ijazah, apakah namanya sudah sesuai. Kemudian di sini bagi teman-teman yang tidak memiliki gelar, silahkan teman-teman isi garis penghubung. Karena ini kita mau daftar CPNS untuk lulusan SLTA, jadi cukup mengisi garis penghubung saja untuk gelar depan. Kemudian untuk gelar belakang ijazah, teman-teman bisa tambahkan garis penghubung ataupun min untuk mengisi kolomnya. Karena kita lulusan SLTA, jadi tidak mengisi gelar belakang ijazah. Kemudian untuk tempat lahir, saya ulang kembali ya. Pastikan teman-teman sudah menginput nama kabupatennya. Contoh, saya mau ngisi nama kabupaten, misalkan Serdang Berdage. Ketik nama kabupatennya, Serdang Bedagai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tinggal klik aja. Jadi, teman-teman tidak boleh menginput secara manual, tunggu sampai pop-up nama kabupatennya muncul otomatis. Jadi, teman-teman cukup input aja nama kabupatennya. Contohnya, misalkan saya mau buat lagi Kabupaten Aceh. Maka akan muncul Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Besar. Jadi seperti itu. Nah, di sini tempat lahir sesuai ijazah saya yaitu di Kabupaten Langkat. Saya buat Langkat. Maka tunggu muncul Langkatnya, lalu klik Langkat ini. Nah, jadi seperti itulah cara pengisian tempat lahir ijazah. Banyak kawan-kawan yang salah pengisiannya. Yang penting ngisinya jangan manual, pastikan muncul dulu nama kabupatennya, baru diklik dan jadilah nama kabupaten tempat lahir telah berhasil terisi. Kemudian mengisi tanggal lahir, ya, pastikan tanggal lahirnya sama dengan ijazah. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian email yang aktif, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat pada KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa atau tidak, pilih tidak atau ya. Kemudian mengisi jenis disabilitas, silahkan diisi. Kemudian mengisi negara domisili, pilih dalam negeri. Kemudian provinsinya tinggal sesuaikan aja. Kemudian di sini alamat domisili sesuaikan dengan KTP ataupun tempat tinggal. Kemudian kabupaten domisili silahkan dipilih nama kabupatennya. Kemudian agama, tinggi badan, nomor telepon, status perkawinan, akun media sosial. Di sini saya isi akun Facebook, nama profilnya saja. Kemudian nomor ponsel, kemudian nomor telepon, dan mengisi tanda tangan. Di sini saya mengulang lagi ngisi tanda tangannya, cukup teman-teman coret-coret aja kayak gini. Dan pastikan mendaftar CPNS wajib menggunakan perangkat laptop ataupun komputer.
Karena jika teman-teman tidak menggunakan laptop ataupun komputer, takutnya teman-teman akan kesulitan untuk mengisi tanda tangan maupun registrasi di pendaftaran awal seperti swafoto dan lain-lain. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Di sini sudah selesai, lalu tinggal isi kode CAPTCHA dan kemudian klik menu selanjutnya. Oke, di sini kita mau memilih jenis seleksi, jadi saya pilih aja seleksinya CPNS karena berhubung untuk formasinya yang dibuka masih CPNS. Untuk P3K teknis, P3K guru, dan P3K tenaga kesehatan itu belum dibuka. Jadi kita pilih aja CPNS, dan juga karena kita ingin mendaftar ke Kejaksaan Agung untuk penjaga tahanan. Kemudian kalau udah dipilih formasinya, kita scroll ke bawah, kita klik menu selanjutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman banyak yang bingung ya, bagaimana cara ngisinya. Banyak juga yang bertanya, Kak, kenapa jabatannya hanya tenaga kesehatan? Kak, kenapa tidak bisa memilih instansi? Caranya seperti ini saya zoom biar lebih gampang. Teman-teman pilih instansi terlebih dahulu. Misalkan kita mau milih Kejaksaan Agung. Jadi saya ketik jaksa. Maka muncul Kejaksaan Agung, dipilih. Kemudian jenis formasinya dipilih umum. Kemudian jangan di checklist jabatan tenaga kesehatan. Karena kebanyakan kawan-kawan klik checkbox ini, maka yang muncul hanya jabatan tenaga kesehatan. Jadi nggak usah diklik, teman-teman cukup klik menu pilih aja, maka sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengisi pendidikan. Di sini pendidikannya saya isi SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatannya di sini saya pilih penjaga tahanan. Kemudian formasinya di sini saya pilih Kejaksaan Agung. Kemudian pilih lokasi tesnya, di sini saya pilih sesuai provinsi saya yaitu Sumatera Utara. Kemudian lokasi tesnya di sini saya pilih sesuai domisili saya. Jadi saya pilih di sini Medan, lokasi BKN Medan. Kemudian nilai ijazah. Nah, untuk nilai ijazah di video Kemenkumham sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa cek di video Kemenkumham bagaimana proses pengisian nilai ijazah. Nah, untuk nilai ijazah sesuaikan aja yang ada di ijazah teman-teman. Nah, ini kita asumsikan, kita contohkan dengan ijazah yang ada di Google. Ijazah SMA. Nah, di sini kita klik menu gambar. Lalu kita pilih salah satu aja, contohnya ini ya. Nah, di sini terdapat nilai ijazah ataupun nilai UN-nya yaitu rata-ratanya 8,0. Jadi yang diisi itu ini, nilai UN-nya, nilai akhirnya. Nah, bagi teman-teman yang lulusan tahun 2020 ke atas alias tahun UNBK yang tidak ada alias tahun COVID yang tidak ada UNBK, tentunya tidak ada ujian nasional. Jadi, teman-teman sesuaikan aja dengan nilai yang ada di nilai akhir ujian sekolah. Nah, kalau untuk nilai akhir ujian sekolah, ini rata-ratanya 7,70. Jadi, inilah nilai akhir yang untuk nilai ujian nasional yaitu 8,0. Nah, untuk pengisiannya di sini teman-teman wajib ngisi dengan skala 100, tidak boleh satuan. Artinya, kalau rata-ratanya 7,0 ataupun 8,0, jadi dibuat di sini yaitu 80. Kemudian, nah, jadi kalau memang 7,0 buat 70 atau 7,7 dibuat yaitu 77. Nah, kemudian di sini pengisian nomor ijazah. Sama halnya kayak video sebelumnya, udah saya jelaskan juga bagaimana cara pengisian nomor ijazah. Nah, di sini kita bisa contohkan lagi ijazah SMA. Kita cek lagi. Nah, untuk nomor ijazah itu berada di posisi paling bawah, di bawah foto. Nah, inilah contoh daripada nomor ijazah. Jadi, teman-teman bisa cek ijazah teman-teman. Lalu silahkan isi nomor ijazahnya yang paling bawah ini berserta huruf-hurufnya. Contoh DN01, SMA, SMK, baru nomor seri. Isi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, di sini contohnya saya mau isi ya, DN02 misalkan, ini huruf besar semua, DN-02, lalu SMK, lalu 0000 sebagai contoh.
Lalu tahun lulusnya sesuaikan dengan tahun lulus yang ada di ijazah. Contohnya tahun lulusnya 2018. Kemudian format tanggal ijazahnya biasanya untuk tanggal ijazahnya ini itu bertempatan di bulan September kalau nggak salah ya, September atau Agustus. Ini bisa kita lihat lagi contoh yang lain ya. Nah, contohnya ini di sini ada di Mei ya, 7 Mei. Oke, 7 Mei, ada yang Juni, ada juga yang Agustus kalau nggak salah. Jadi sesuaikan aja dengan yang ada di tulisan teman-teman. Jadi contohnya saya buat di tahunnya 2018, kemudian di bulannya Juni tanggal 20 misalkan. Kemudian nama sekolahnya diisi. Di sini saya lulusan SMK Negeri 1 Stabat. Oke, kalau semuanya udah diisi, teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu mengisi kode CAPTCHA seperti ini. Kalau udah, klik menu selanjutnya. Oke, kemudian di sini pengisian riwayat pengalaman kerja, karena kita asumsikan ini lulusan SLTA yang baru lulus. Jadi untuk riwayat pengalaman kerjanya kita nggak isi, kita kosongan aja. Kita boleh skip dan klik menu selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada penguploadan dokumen, ya. Di sini ada beberapa dokumen. Yang pertama, surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian yang bisa di-download di website biropek.kejaksaan.go.id, ya, bisa download di sini. Kemudian jangan lupa dibubuhi dengan materai digital, ya, 10.000 atau materai elektronik, dan diupload di sini. Nah, jadi sebelum kita mempersiapkan dokumen yang lain, tentunya teman-teman harus mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen yang wajib seperti surat pernyataan, surat lamaran, dan beberapa halnya seperti SKCK. Di sini untuk Kejaksaan Agung, penjaga tahanan, SKCK itu wajib. Jadi teman-teman wajib urus SKCK terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan download dulu dokumennya, surat pernyataannya, dan surat lamaran di website biropek.kejaksaan.go.id. Saya copy paste aja linknya. Link yang ini ya teman-teman. Link yang ini di copy paste. Nah, di sini tinggal kita cari dokumennya ya. Dokumennya kita coba cari, kita scroll di bawah. Biasanya ini ada di sini ya, di pengumuman. Nah, ada di pengumuman, tinggal klik aja pengumuman CASN, pilih CPNS. Oke, ini dia linknya ya. Nanti linknya akan saya sisipkan di deskripsi. Tinggal klik aja informasi ini. Kemudian di sini ada beberapa link untuk download surat pernyataan, lalu format surat lamaran. Nah, di sini surat pernyataan diri yang diminta itu surat pernyataan dan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian. Nah, ini dia. Dan ini tinggal download aja. Ini juga boleh di-download. Kemudian yang ketiga ini ada surat lamaran ya. Ini tinggal download aja. Nah, coba kita buka. Di sini kita buka surat pernyataan dulu. Ini dia ya. Surat pernyataannya. Dan jangan lupa dibubuhi materai 10.000. Kemudian di sini ada surat pernyataan lain ya. Nah, sama. Ini sama, formatnya sama. Ya. Ya, tinggal dibubuhi aja pakai materai 10.000. Materai ya. Kemudian di sini juga ada format surat lamaran. Silahkan teman-teman edit terlebih dahulu, diisi namanya. Kemudian jangan lupa dibubuhi materai. Nah, untuk pembubuhan materai, teman-teman dapat akses laman website materai ya, materai. Atau teman-teman bisa beli materai melalui Skill Academy. Jadi untuk pengalaman tahun lalu, beli materai menggunakan Skill Academy itu lebih praktis sepertinya. Jadi kalau memang teman-teman mau langsung ke web resminya materai.live, dengan mengisi beberapa dokumen yang dibutuhkan, dengan cara klik menu daftar sekarang, nanti teman-teman dialihkan untuk mengisi dokumen, atau teman-teman bisa juga beli materai menggunakan Skill Academy. Oke, selanjutnya di sini hasilnya mengupload KTP, kapasitasnya 500 KB ya. Kemudian ada surat pernyataan diri,
Nah, ini juga sama ya, surat pernyataan diri. Jadi di sini teman-teman kalau untuk di Kejaksaan Agung, teman-teman harus mempersiapkan 3 materi ya. 3 materi. Yang pertama untuk surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4. Kemudian surat lamaran yang tunjukkan kepada Jaksa Agung. Kemudian surat pernyataan diri format yang dapat diunduh ke website biropek.kejaksaan.go.id. Nah, kemudian teman-teman harus mengupload sertifikat atau dokumen lainnya ya yang diterbitkan lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, misalkan sertifikat Microsoft Word, sertifikat Office, dan sertifikat lainnya yang teman-teman miliki dan sifatnya wajib. Kemudian mengupload sertifikat atau dokumen lainnya yang sah, misalkan sertifikat bela diri. Jadi di tahun ini untuk sertifikat bela diri itu wajib untuk penjaga tahanan ya, terutama di Kejaksaan Agung. Kemudian surat lamaran, kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan, kemudian ijazah yang asli atau yang telah dilegalisir secara utuh, kemudian daftar nilai atau transkrip nilai yang ada di belakang ijazah, kemudian pas foto menggunakan kemeja putih dengan latar belakang berwarna merah. Kalau udah teman-teman upload semuanya, teman-teman dapat klik menu lanjutkan dan ke tahap resume. Jadi, ada baiknya sebelum teman-teman lanjutkan, pastikan teman-teman mempersiapkan dulu dokumennya dan pastikan semua dokumennya sesuai dengan persyaratan dan teman-teman bisa dan pastikan sebelum memilih formasi atau instansi, baiknya teman-teman baca terlebih dahulu syarat-syaratnya maupun ketentuannya supaya mengurangi resiko teman-teman gagal lolos seleksi administrasi. Oke, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini ya. Karena di tahap terakhir itu hanya resume, teman-teman bisa finalisasi pendaftaran. Dan di sini saya tidak akan memfinalisasi karena dokumen saya belum lengkap. Oke, sampai di sini semoga paham. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.